sahabat semuanya. Selamat Sabat. Puji Tuhan, terima kasih sudah mengundang kami sekeluarga untuk bersaksi pada ibadah penutupan Sabat pada hari ini. Mungkin untuk kesaksian akan dikerahkan pada orang yang lebih tua dahulu, orang tua dahulu. Jadi nanti paling kami anak-anaknya nanti akan menimpa gitu. Oke. Sebenarnya biasanya kesaksian ini ya seperti tanya jawab ya sebenarnya, jadi agak bingung juga kita langsung ditodong untuk bersaksi. Ya, tapi kami coba untuk memberikan atau memaparkan sebaik mungkin apa yang sudah menjadi pengalaman kami sekeluarga, bagaimana pimpinan Tuhan terhadap kehidupan kami, terutama Pamela ya, perjalanannya untuk meniti karir, bagaimana kita harus tetap mempertahankan iman dan lain sebagainya. Kita datang ke Jakarta, move ke Jakarta dari Surabaya ke Jakarta itu tahun 2009. Kemudian sekitar bulan Juni apa bulan Juli ya. Setelah Pamela menamatkan sekolahnya dari SMP Anjas Moro. Kemudian Pamela melanjutkan sekolah SMA ke SMA Salemba. Kenapa kami memutuskan untuk pindah ke Jakarta? Karena Pamela ingin mencoba karir di dunia entertainment. Nah, sebenarnya saya sebagai orang tua, apalagi kami umat Advent, kalau mendengar kata-kata entertainment atau spesifiknya itu artis gitu ya. Aduh, kalau saya sebagai orang tua tidak pengen sebenarnya anak saya menjadi artis, karena ya sebagaimana yang saudara-saudara ketahui semua bahwa dunia entertainment itu adalah dunia yang bagi kita semua ya, bagi umat Advent khususnya adalah kurang pas ya, karena ya begitulah dunia artis itu banyak glamor, banyak hal-hal yang mungkin kurang pas lah ya untuk doktrin kita ya. Tapi ya mungkin Tuhan punya rencana. Tapi saya berpikir waktu itu sebelum pindah ke Jakarta, saya bertanya kepada Pamela, karena kita ini adalah orang Advent, apakah waktu itu Pamela pengen sekali ya sebagai anak remaja ya, waktu itu ditawarin untuk artis gitu ya, mungkin dia tertarik ya. Tapi saya bilang kepada Pamela bahwa saya oke, kalau kamu mau menjadi terjun ke dunia keartisan atau entertainment ini, Mami pokoknya kamu harus janji bahwa pertama kamu harus tetap setia kepada Tuhan, kedua kamu sekolah juga harus berjalan dengan baik. Kalau kamu sanggup itu ya Mami akan dukung, keluarga akan dukung. Tapi waktu itu Pamela berjanji bahwa dia akan melakukan yang terbaik, akan tetap setia kepada Tuhan, akan tetap bersekolah dengan baik. Ya udah, kita dukung. Kemudian kita memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, karena saya itu adalah orang yang sebenarnya tidak suka hidup di kota yang terlalu besar ya, seperti Jakarta. Saya tidak punya banyak kenalan di Jakarta, tidak punya banyak saudara di Jakarta, tidak tahu jalan di Jakarta sama sekali. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan pimpin. Kemudian saya diantar ke Jakarta, naik kendaraan kami. Waktu itu yang mengantarkan adalah, kalau saudara-saudara kenal, adalah Pak Budi Simbolon ya. Jadi anggota teman kami di Jemaat Dukuh Kupang. Sampai di Jakarta kami ngekos. Kemudian hanya berdua dengan Pamela, karena waktu itu Valerie masih kelas 6 SD ya. Saya pikir kalau
SD pindah ke Jakarta nanggung ya. Jadi saya bilang, Vel, kamu tinggal dulu sampai tamat SD waktu itu. Kemudian kami pindah ke Jakarta, kami jalani hari-hari kami. Ya tidak gampang ya sebenarnya untuk mengantarkan Pamela hingga menjadi bersyukur kita hingga menjadi seperti ini. Tantangan pasti ada, pergumulan banyak sekali, tapi kami hanya berjalan bersama Tuhan. Apapun rintangan yang harus kami hadapi, kami serahkan sama Tuhan, berdoa, berusaha. Waktu itu sebenarnya ini yang orang lain tidak lihat ya, kami berjuang di Jakarta dengan mungkin penuh pergumulan dan air mata sebenarnya ya, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan pimpin. Kemudian Pamela menjalani sekolah, bekerja, sekolah pagi sampai siang. Setelah pulang sekolah dia syuting, begitu setiap hari. Tapi dalam hati saya sebagai ibu sangat amat kasihan ya sama Pamela. Anak umur SMA kelas 1 itu berapa ya? 15 tahun dia harus bersekolah dan bekerja banting tulang, di mana sebenarnya pada saat itu umur-umur segitu masih harusnya hanya bersekolah dan bermain ya. Tapi Pamela waktu itu ya sekolah, ya bekerja, di mana bekerjanya tidak seperti orang kantoran yang jam 5 pulang, tapi dia harus bekerja sampai larut malam, bahkan menjelang pagi, kemudian sekolah lagi. Itu sangat berat. Kemudian puji Tuhan karirnya semakin menanjak. Pas Pamela booming dengan iklannya, tiba-tiba suami saya meninggal. Tapi sebelum suami saya meninggal, sebenarnya saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa ya Tuhan, kok hidup kami begini gitu. Karena waktu itu memang sangat struggle ya sebenarnya, kami berdua hidup di Jakarta itu. Struggle-nya banyak gitu. Kenapa ya Tuhan kok begini gitu ya, kadang-kadang saya menangis ya. Terus kemudian setelah suami saya meninggal, kami berdua baru mengerti, oh ternyata ini maksud Tuhan ya, seandainya Pamela tidak bekerja, bagaimana dengan kehidupan kami sekeluarga, karena pada waktu itu saya tidak bekerja. Jadi semenjak suami saya meninggal ya Pamela lah yang menggantikan tulang punggung keluarga sampai pada saat ini, ya menyekolahkan adiknya, ya memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi puji Tuhan dengan pimpinan Tuhan sampai pada saat ini kami tetap dipelihara oleh Tuhan, walaupun masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan itu Tuhan tetap berikan jalan keluar. Tuhan tetap pelihara kami sekeluarga, dan puji Tuhan anak-anak kami, Pamela dan Valerie, khususnya Pamela, walaupun dia terjun di dunia entertainment, Pamela masih tetap aktif melayani di gereja, tetap aktif beribadah pada hari Sabat. Itu sih sebagai orang tua yang menjadi kebanggaan kami. Itu adalah hanya garis besarnya saja ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bagaimana kita mempertahankan hari Sabat atau bagaimana kita menginjil walaupun tidak secara langsung, nanti boleh ditanyakan. Tapi itu garis besarnya kehidupan kami di Jakarta. Baik, terima kasih buat Tante yang sudah memberikan intro bagaimana mereka mulai hijrah dari Surabaya, Dukuh Kupang ke Jakarta ya Tante ya. Nggak gampang. Mungkin kita sekarang ngelihat Pamela sekarang sudah oke lah ya gitu. Tapi mungkin kita nggak tahu juga bagaimana perjuangan dari Tante dan juga Pamela pertama sekali datang ke Jakarta. Baik, saya membuka sesi tanya jawab untuk para tamu kami dan juga Jemaat Tanjung Perak yang sudah hadir. Silakan memberikan pertanyaan. Namun sebelum yang lain nanya, saya mau nanya nih Tante buat ke Kak Pamela ya. Itu pertama sekali pengen ke Jakarta itu dari mana gitu? Siapa yang kasih? Maksudnya ada yang kasih masukan kah? Atau pengen sendiri? Atau ada yang bilang
Pamela kamu nih cantik nih, ke Jakarta jadi artis atau gimana? Tolong dijawab dong biar menginspirasi, siapa tahu teman-teman lain ada juga yang pengen jadi artis kan? Nah, bisa juga tuh. Silahkan. Iya, jadi awalnya kenapa akhirnya bisa kepikiran untuk pindah ke Jakarta itu awalnya nggak sengaja. Karena di Surabaya kan dulu pasti ada lah, maksudnya di kota-kota tuh kayak ada lomba modeling. Kemudian dari situ ada salah satu manajemen besar di Jakarta menawarkan untuk menjadi manajemen atau manajer gitu kan. Dan waktu itu kebetulan juga saya menang kompetisi itu, makanya ditawarkan gitu. Terus setelah diskusi panjang, akhirnya ya udah kita memutuskan untuk ke Jakarta. Tapi waktu itu kejadiannya itu di kontraknya tahun 2008. Jadi karena masih ada 1 tahun nanggung, waktu itu masih SMP, jadi masih ada 1 tahun supaya selesai SMP biar nggak nanggung gitu kan. Karena sebagai murid, maksud saya kalau pindahan tiba-tiba ke sekolah yang baru, di kelas 3 itu mungkin adaptasinya agak susah. Jadi kita keluarga memutuskan untuk ya udah kita coba tahan 1 tahun dulu, selesaikan pendidikan SMP, kemudian baru pindah ke Jakarta. Jadi memang awalnya itu karena menang kompetisi modeling di Surabaya, dikontrak, kemudian ya kita pikir ya kenapa enggak gitu kan. Jadi memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Oke, tadi kita udah dengar ya, buat teman-teman yang juga pengen cita-cita jadi kayak Pamela, itu ada caranya ya, menang-menang lah. Siapa tahu juga menang Indonesian Idol juga bisa jadi artis juga ya. Mungkin ada lagi yang lain yang mau bertanya, kami persilahkan. Sebelum saya nanya lagi nih, pertanyaan saya banyak soalnya. Silahkan mungkin bagi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom yang penasaran dengan keluarga Bowie, kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan. Oke, kalau belum ada, saya juga punya pertanyaan lagi untuk. Ada Oppo mau bertanya nggak? Ada lagi nggak? Ada orang lain? Kalau ada orang lain dulu. Iya, ada Daripada, orang lain. Kalau Oppo iya. mau tanya aja. Soalnya kalau misalnya bukan di Zoom-nya Perak ini, kita sudah harus bayar Pamela ini mumpung gratis pelayanan, jadi tolong ditanya. Silakan Opa Willy, mungkin ada pertanyaan. Kami persilakan. Saya itu tertarik dengan komitmen dari seorang ibu janda, bagaimana pergumulannya dan akhirnya mendapatkan seorang pemudi yang cantik dan terkenal dalam arti kata ini, tapi tetap mempertahankan kebenaran. Itu tentunya juga saya yakin bahwa Pamela itu bukan manusia yang sempurna. Pasti ada godaan-godaan yang dihadapi, pasti ada. Tetapi yakin bahwa kalau kita mau berjalan sesuai dengan jalan kebenaran, tapi kita masih manusia biasa, sama dengan pengalaman Opa ini. Opa ini bekerja di satu perusahaan baru 21 tahun. 21 tahun ini saya tetap diizinkan untuk beribadah pada hari Sabat. Amin. Makanya komitmen saya, kalau sampai saya tidak beribadah pada hari Sabat, pertama saya rugi, kedua saya membohongi perusahaan saya. Dan saya mohon maaf, pernah saya masuk hari Sabat. Karena manajer saya kebetulan dia minta sama saya, Pak, apakah perusahaan ditutup atau Bapak masuk? Tapi ternyata saya bilang, oke, perusahaan tetap jalan, saya masuk. Tapi saya tidak minta lembur, saya tidak minta dibayar. Dan akhir-akhir ini ada 4 orang di situ, orang Advent. Sudah diminta kalau bisa masuk hari Sabat, tetap saya pertahankan, jangan. Selama saya masih ada, karena itu komitmen kita bersama. Jadi kita bisa jadi contoh, jadi teladan, dan ujian pasti ada, tantangan pasti ada. Tapi kalau kita pada prinsip Pamela masih orang muda, tentu mau mempertahankan itu yang benar-benar yang saya saluti. Ya, tetap dipertahankan. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Baik. Terima kasih Opa Willy, ini lebih kepada nasihat ya. Baik, terima kasih untuk nasihatnya biar Kak Pamela juga tetap pada jalurnya. Baik, ada pertanyaan lain tentang
yang ditujukan kepada keluarga Bowie kami persilahkan. Baik, kalau masih belum saya bertanya lagi buat Pamela ya, pernah nggak dapat kontrak tuh yang kayak kena di hari Sabat, jadi syutingnya mungkin Jumat malam atau Sabtu siang atau bagaimana? Pernah nggak dapat itu? Terus gimana caranya? Kan gini, kita ini profesional ya, kalau kita nolak kontrak tuh aduh sayang banget nilai kontraknya. Pernah nggak berada pada kegalauan seperti itu? Bagaimana cara ngatasinya? Itu kan lumayan kontraknya, misalnya kontraknya nilainya sekian, aduh sayang nih kalau nggak tantangan, padahal cuma syuting jam 5 sore aja hari Sabat. Gimana? Sebenarnya begini ceritanya kalau soal hari Sabat ya. Kami mau di sini tuh berbicara jujur, jadi nanti saudara-saudara bisa mengerti bagaimana juga struggle kami untuk mempertahankan hari Sabat. Untuk pertama kali Pamela terjun di dunia entertainment, itu terus terang memang kami tidak menyucikan hari Sabat. Untuk beberapa, mungkin ada setahunan gitu, mungkin ada, bukan untuk, ada 2-3 tahun ya, 2-3 tahun, 2 tahunan lah, tidak menyucikan hari Sabat. Dengan pertimbangan adalah, ya inilah ya, iman itu bertumbuh. Iman itu bertumbuh gitu. Pada saat itu kami untuk Pamela sebagai pendatang baru, untuk kami meminta izin pada hari Sabat itu memang terus terang belum berani, karena Pamela masih artis baru gitu ya. Kalau orang Jakarta bilang siapa lu kan gitu kan, siapa lu minta libur hari Sabtu gitu kan, artis yang sudah terkenal aja belum nggak ada libur kan gitu. Pada saat itu kita belum menyucikan hari Sabat waktu awal-awal meniti karir. Kemudian setelah Pamela karirnya menanjak, waktu itu 3 iklan XL-nya booming, iman kita bertambah gitu ya, iman kita naik gitu. Gini Pem, apapun pekerjaan kita, saya bilang kepada Pamela, apapun pekerjaan yang kita terima, kontrak apapun yang kita akan tanda tangani, kita minta kerja setelah jam ibadah. Jadi jam 2 baru kita mulai kerja gitu. Jadi setelah acara gereja. Pada saat itu ya udah semua pekerjaan kalau datang ya kita dealing, kalau mau ya kalau Sabtu kita bisa syuting itu pokoknya setelah jam 2 siang. Oke, akhirnya mereka memerlukan Pamela karena Pamela sudah mulai punya nama. Mereka perlu Pamela, otomatis mereka mau dong gitu. Nah, dengan berjalannya waktu kita punya pergumulan yang pergumulan dari pergumulan kecil sampai pergumulan yang paling berat, dan tuh kita merasa bahwa Tuhan itu begitu baik kepada kita. Kemudian setelah kita lepas dari satu pergumulan yang paling berat dalam kehidupan kami, saya berkata kepada Pamela, Pam, mulai saat ini kita komit nggak akan bekerja pada hari Sabat karena Tuhan sudah begitu baik terhadap kita. Kemudian Pamela bilang, iya Mami, aku nggak akan bekerja pada hari Sabat, kita komit. Berapapun nilai kontraknya, mau 10 juta istilahnya, mau 10 rupiah, mau ratusan juta, kita akan tolak, kita komit, kita percaya kepada Tuhan. Nah, pada saat itu mulailah kita untuk tidak bekerja pada hari Sabat sampai sekarang ini. Ya, kontrak datang, pekerjaan datang, kecil besar sampai ratusan juta gitu kan. Tapi ya kita sudah komitnya kita tidak mau bekerja pada hari Sabat sampai sekarang. Nah, itu sih, dan saya merasakan pimpinan Tuhan benar-benar dalam kehidupan kami, walaupun up and down gitu, iman kami, kehidupan kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan pelihara. Amin, terima kasih Tante. Kesaksiannya begitu menguatkan. Memang tidak mudah ya pertama-tama langsung untuk menolak kontrak ya. Mungkin kalau kayak Raffi Ahmad gampang ya. Pamela kan baru ya, jadi masih perlu menanjak dulu. Sekarang sudah bagus karirnya, puji Tuhan, sudah ada komitmen. Itu juga menjadi inspirasi buat kita semua, karena yang tentu kita tahu bahwa yang memberikan rezeki adalah Tuhan. Jadi jika kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan rezeki yang lebih baik.
jangan cuma saya yang bertanya. Ini sebenarnya tadi ada yang request nih, tapi dia nggak mau disebutkan namanya. Dia minta kalau saya mau bertanya mengenai anak saya Valerie, kan Valerie juga ada di sini. Tapi Oh iya, silahkan. sedikit beda dengan kami. Tapi tante ini ada yang request tante, tapi dia nggak mau disebutkan namanya. Kalau boleh Pamela atau Valerie boleh bernyanyi katanya nanti. Oh. Kalau boleh. Ini ada yang request nih. Pasti. Katanya fansnya Pamela katanya. Kalau nanti Pamela jadi nyanyi, saya kasih tahu namanya. Mungkin nanti di akhir. Oke, baik. Ada pertanyaan. Mungkin silakan yang mau bertanya ke Kak Pamela dan Kak Valerie, mungkin bertanya kepada Kak Valerie juga gimana rasanya jadi adiknya artis, apa nggak pengen jadi artis juga, ya kan? Mumpung karena kayak ada Raffi Ahmad, ada adiknya Nanas ikut gitu. Olga Saputra almarhum, Billy Saputra ikut. Kalau Valerie gimana? Pengen nggak juga jadi artis kayak kakak? Cantiknya nggak kalah nih adiknya nih. Siapa tahu lebih bersinar kan bisa jadi. Silakan Valerie. Untuk so far sih aku nggak ada nggak ada niat sih untuk ngikutin jejak kakakku. Cuman sebenarnya sih dulu pernah. Jadi aku dulu tuh pernah waktu SMP itu pernah sama mami itu diisengin ikut casting iklan. Aku ingat banget waktu itu. Karena emang mami pada saat itu mungkin mami juga pengen lihat kali ya aku sebenarnya punya bakat nggak ya di situ gitu. Cuman pada saat aku ikut casting iklan itu kan kalau misalnya casting atau audisi itu kan kita ngantri ya. Nah pada saat itu aku tuh nggak sabaran gitu loh, kayak aduh udah dandan tapi harus ngantri gitu, males banget gitu. Dari situ aja mami udah ngeliat nih anak ini nggak bisa nih gitu. Gitu sih. Jadi dan emang kayaknya Tuhan juga sudah tunjukkan, aku juga udah bekerja di suatu perusahaan juga. Kayaknya emang Tuhan udah menunjukkan sekarang bahwa mungkin bukan jalannya aku ngikutin Pamela gitu. Kayaknya cukup Pamela aja sih. Tapi di perusahaan tahu nggak kalau kamu tuh adiknya Pamela? Di perusahaan. Ada perlakuan khusus nggak? Kan ini adiknya artis nih, ada perlakuan khusus nggak? Minta tantangan juga nggak mereka ke kamu? Awalnya enggak, tapi lama-lama mungkin karena nama family kita ya. Jadi kayak lama-lama orang curiga, terus mungkin mereka googling and then they found out gitu. Oh gitu. Ada perlakuan khusus nggak dari bosnya karena kamu adiknya artis? Nggak ya? Nggak ada. Nggak ya? Siapa tahu kan bosnya ngefans sama Pamela kan? Baik, yang lain mungkin ada pertanyaan. Ini kayaknya dari tadi saya aja yang nanya. Saya bertanya. Gimana ya? Boleh, host. Oh silakan. Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore Bu Dani, Pamela, dan Valerie. Terima kasih telah bersedia untuk kami undang bersama-sama di Zoom meeting kami. Tentunya kami sangat hargai di sela-sela pelayanan kalau hari Sabat ini banyak diundang ke mana-mana, tapi hari Sabat ini sebenarnya ini sudah jauh-jauh hari juga boleh hadir dengan kita. Saya sangat menghargai akan waktunya. Saya mau bertanya kepada Pamela, mungkin ini juga mewakili anak-anak muda, bagaimana caranya membagi waktu ya? Karena kita tahu sama artis kan kayaknya ya pagi jadi siang, siang jadi malam, begitu bertubi-tubi pekerjaan yang harus dilakukan, apalagi kalau kejar tayang dan lain sebagainya. Bagaimana menjaga kondisi tetap fit dan bagaimana membagi waktu setiap hari untuk tetap ada waktu pribadi dengan Tuhan, dengan keluarga, gaya hidup seperti apa yang dibangun yang kiranya juga boleh menjadi inspirasi bagi kita, khususnya anak-anak muda. Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan tadi, mungkin lebih bagaimana kehidupan sosial di lingkungan sebagai entertainment, di lingkungan entertainment kali ya. Jadi kalau kita bisa dibilang sebenarnya kalau mungkin dulu pendapat kami dari segi orang di entertainment itu agak sedikit mengerikan kali ya. Maksudnya karena pasti kita melihatnya hanya di TV-TV aja, kayak dunia entertainment itu dengan kegelapan lah, maksudnya
ya pasti narkoba lah, alkohol lah. Tapi akhirnya setelah masuk ke dunia entertainment memang hal-hal seperti itu ada, tapi tidak semenyeramkan yang dibayangkan asal kita benar-benar mempunyai iman yang kuat dan lingkungan juga yang baik untuk diri kita sendiri. Dan puji Tuhan, bagaimana saya membawa diri dalam lingkungan entertainment, mempunyai teman-teman yang baik, teman-teman yang tidak pernah istilahnya tidak pernah menjerumuskan dan tidak pernah pergi ke maksudnya ya mungkin mereka pergi tapi tidak pernah menjerumuskan gitu ya. Jadi mempunyai lingkungan yang baik juga. Dan kebetulan lingkungan saya lingkungan orang entertainment yang benar-benar dekat dengan saya dan keluarga adalah orang-orang yang di dunia entertainment yang misalnya lingkungannya juga lingkungan Kristen gitu, walaupun bukan Advent tapi masih lingkungan Kristen seperti itu. Dan bagaimana saya bisa membagi waktu antara saya dan Tuhan, saya rasa di mana saja saya bisa berdoa, di mana saja saya bisa istilahnya mungkin ngomong dalam hati, Tuhan hari ini seperti ini, hari ini seperti ini gitu. Jadi ada mungkin ada beberapa pengalaman yang tidak mengenakan khususnya dari lingkungan kita sendiri, melihat mungkin Pamela pakai anting gitu kan. Padahal sampai sekarang pun kalau misalnya saya mau ladenin nih, sampai sekarang pun telinga saya tidak ditindik dan saya cuma pakai anting, itu pun anting jepit, kayak itu hanya untuk misalnya kebutuhan untuk pemotretan, untuk majalah atau apa gitu. Sampai sekarang pun puji Tuhan nggak pernah tidak ditindik dan tidak mau ditindik. Mungkin ya nggak tahu, nggak akan pernah mau ditindik juga sih gitu. Jadi kadang-kadang banyak juga banyak sih pro dan kontra dari lingkungan sendiri juga, yang kadang-kadang ya kita semua manusia yang kadang-kadang bisa melihat dari layar saja, kadang-kadang suka ngomongin ya, cuma itulah konsekuensi yang saya harus dapatkan, nggak cuma dari lingkungan sendiri tapi lingkungan lain pun juga gitu kan. Banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan kita, tapi ya saya cuma bisa berserah kepada Tuhan, karena saya yakin, saya juga selalu berdoa, Tuhan tahu hati kami, Tuhan tahu hati saya seperti apa gitu kan, Tuhan tahu bagaimana hubungan saya dengan Tuhan sendiri gitu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih buat saya yang makan banyak. Ada lagi? Itu ada suara tadi. Silahkan di reveal sendiri, lalu bisa cerita saja. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin sudah waktu tutup sahabat ini, Ger. Oh sudah ya? Sudah nyanyi di sebelah ini. Oh iya. Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum Kapan kita lagi ke ini? Pendeta David. Mau cepat kesaksian pada firman Tuhan. Mungkin ada satu Jam pertanyaan. 6 mau menjelit, mau rapat panitia pemilih, jadi nggak itu jam 6 atau jam 7? Rapat? Ya, jadi. Oke, kalau mungkin pertanyaan terakhir, kalau tidak ada, kami harapkan ada closing statement dari Tante dan juga dari Pamela dan juga dari Valerie. Mungkin ada closing statement 1-2 menit untuk menguatkan iman masing-masing kita. Kami persilahkan. Kalau kami dari orang tua sebenarnya masih banyak kebaikan Tuhan yang sebenarnya bisa kami bagikan ya. Kebaikan Tuhan terhadap kehidupan kami, kesaksian-kesaksian yang menguatkan, sebenarnya masih banyak lagi. Ini ada satu hal yang belum dibahas juga, soal bagaimana menjalin hubungan istilahnya bagaimana Pamela mempertahankan imannya untuk seorang pacar itu juga belum dibahas dan lain sebagainya itu. Tapi nggak apa-apa. Si Herman nggak keluar dari tadi namanya. Saya mau dengar juga sebenarnya tadi, teman nggak keluar. Itu karena masih ini ya, mau ada acara lagi ya, jadi mungkin mau
Ini mungkin karena gini Tante, mungkin karena ini banyak yang mau disaksikan, nanti mungkin dihubungi pendeta dia lagi, dibikin acara khusus lah buat Pamela gitu kan. Kami mau tahu juga bagaimana hubungannya dengan Joshua. Mungkin nanti bisa cerita kan di lain kesempatan. Untuk sekarang closing statement dulu, mungkin dari Pamela lagi ada atau dari Valerie? Sebelum kita dengarkan nanti renungan dari Pendeta David Indra Utomo. Ada? Saya wakilkan untuk keluarga ya, supaya Oke. lebih waktu itu bersahabat. Jadi mungkin kami mau bersaksi tentang bagaimana Tuhan sudah memberkati keluarga kami, segala sesuatu, segala pergumulan yang kami tadinya khawatirkan saat pandemi, bukan kita aja, kita semua khawatirkan, sebenarnya tidak terjadi gitu. Karena kita sudah terlalu aduh gimana nih, tidak bekerja atau apa, kehilangan pekerjaan, nanti kita makan seperti apa. Tapi puji Tuhan, sekarang mungkin kemarin kita lockdown bulan Februari, Maret, tapi sekarang sudah bulan Desember, sudah mau tahun baru lagi. Yang harusnya kita highlight dari tahun ini adalah bagaimana Tuhan bisa memberkati kita, segala kekhawatiran yang kita khawatirkan sama sekali tidak terjadi, masih ada makanan yang tersedia di meja makan, masih diberkati, masih sehat sampai sekarang ini. Harusnya itulah yang kita syukuri gitu kan, bukan hari ini tapi setiap hari, dan itulah yang perlu kita layankan puji-pujian kepada Tuhan. Kiranya kesaksian keluarga kami boleh menguatkan iman kita, supaya iman kita boleh menjadi lebih baik dari hari ke harinya dan semakin bergantung dan selalu bergantung pada Tuhan. Amin. Terima kasih. Saya dari Mopi Tanjung Perak juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bowie yang sudah memberikan kesaksian. Ini karena ternyata banyak nanti yang mau ditanyakan juga. Mungkin kalau nanti diundang lagi mau ya Tante ya? Nanti kita atur ulang lah. Kan kehidupan asmaranya Pamela belum dikasih tahu. Kita juga pengen tahu nih gitu kan. Soalnya masih di infotainment gitu loh. Kita cuma mau konfirmasi yang di infotainment itu. Nanti kan dari orangnya sendiri kan kita bisa dengar bagaimana Pamela bisa mempertahankan imannya. Baik, karena sudah waktunya, walaupun ini seru sekali, kita juga harus mengakhiri juga seksi tanya jawabnya.